Beberapa dari kalian nggak bisa kerja Senin minggu lalu karena AWS down. AWS sudah rilis post event summary-nya dan inilah apa yang sebenarnya terjadi. Singkat, padat, dan jelas, alasan utamanya itu adalah DNS resolution failure. Gagal ngeresolve DNS. Kenapa? Alasannya kenapa? Ini adalah sebuah isu yang biasanya terjadi di aplikasi-aplikasi startup ya biasanya, yaitu adalah apa tebak? Rest condition. Nah, jadi AWS tuh punya sistem yang mana dia tuh tugasnya untuk nge-create IP baru dan juga ngehapus yang lama. Katakanlah nih ada dua plan. Plan pertama atau step pertama adalah menghapus IP yang lama. Plan kedua setelahnya ngebuat IP yang baru. Nah, terjadi rest condition nih yang mana plan kedua dieksekusi lebih dahulu daripada plan pertama. Akhirnya apa? IP-nya kosong, empty IP address. Jadi DNS-nya nggak punya IP dan DNS-nya sudah dipastikan pasti failed resolution. Dan itu sudah cukup menjelaskan kechaotican yang terjadi ya, karena ini terjadi di DynamoDB. Jadi semua aplikasi yang rely on DynamoDB itu pasti ada isu, terutama salah satu sistem internalnya AWS yaitu EC2 itu pakai DynamoDB juga dan itu langsung isu juga. Jadi isunya di cascading isu nih, jadi kayak domino. Selain EC2 juga load balancer AWS juga kena. Catatan buat kita apa sebagai developer, sebagai engineer, gue juga masih belum terlalu paham arsitektur AWS itu sudah didesain mungkin seefektif apa, sesimpel apa, tapi rest condition masih terjadi di sekelas AWS. Di aplikasi yang kita mungkin buat ya, yang mungkin levelnya masih project atau mungkin startup, simple rest condition itu bisa dicegah dengan kita melakukan yang salah satunya itu adalah locking mechanism ya, pakai mutex atau semaphore, something lain, pokoknya locking mechanism. Selain itu juga yang jadi consideration bahwa tadi ya AWS sebesar itu tetap aja ada gagal tuh pasti, yang nggak mungkin sempurna. Jadi maybe consider untuk menggunakan multi provider, nggak kita menuhankan satu cloud service ya, cuma satu AWS doang itu. Yang mungkin consider mungkin untuk di diverse, kayak kalau kita invest kan diverse juga tuh ya, tapi ya ada trade off-nya lah ya, complexity dan lain sebagainya. Itulah ya kerjaan tuh ya sebenarnya, mikirin trade off itu ya sebenarnya. Dan ini yang agak-agak menurut gue menarik tuh adalah ada dependensi yang depend ke dependensi lain. Tadi itu depend ke DynamoDB ya, bisa berantai juga kan tadi isunya. Itu menarik juga sih, walaupun mungkin tak terhindarkan, cuman yang namanya arsitektur desain yang mereka buat, lagi-lagi gue nggak mau tahu ya, karena masih mereka banyak banget engineer kelas kakap di sana, gue juga tahu. Cuman ini kayak kalau kita tarik ke ranah yang lebih kecil, dependensi dalam dependensi mungkin kita bisa lebih perketat lagi, pertimbangkan lagi gimana supaya independent failover. Jadi gimana caranya kalau satu file itu tuh nggak terlalu nge-cascade, nggak terlalu tightly coupled dengan dependensi lain begitu. Jadi mungkin itu ya hot text-nya dan sedikit insight mungkin tentang apa yang terjadi di AWS kemarin. Itu aja guys, thank you.